Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang menjelaskan tentang DFD suatu usaha. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ana Mayasari, NIM 2018-12243 dari kelas D mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Universitas Muria Kudus. Sekarang saya akan melakukan identifikasi usaha. Yang pertama, nama usaha Rizal Mayoku, jenis usaha catering, makanan ringan. Pemilik usaha adalah Ibu Mahmudah. Alamat usaha berada di Desa Jekulo, RT 2 RW 9, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Instagram @rizalmayoku punya 3. Tentang bisnis, Rizal Mayoku berdiri sejak 2020 sebagai usaha rumahan. Rizal Mayoku beralamat di Desa Jekulo, Kabupaten Kudus, yang menjual risol untuk disetorkan kepada para pedagang pasar dan pemilik warung. Rizal Mayo bertahan sampai sekarang karena semakin banyak peminatnya. Rizal Mayo juga menerima pesanan untuk acara-acara seperti pengajian, rapat, dan lain sebagainya. Berikut adalah DFD level 0 siklus pendapatan Rizal Mayoku. Dimulai dari orderan masuk dari pelanggan yang diinput ke sistem 1.0, kemudian data persediaan dipanggil atau dibaca untuk diupdate untuk melakukan proses update data. Pembayaran diterima ke sistem 1.0 dari pelanggan yang kemudian diproses dan diteruskan ke sistem 2.0 untuk memproses pesanan dan membuat nota. Sistem 2.0 memproses data ke dapur untuk pembuatan pesanan yang kemudian produk dihantarkan ke pelanggan. Sistem 2.0 juga membuat nota penjualan rakap 1 untuk pelanggan. Selain itu, sistem 2.0 membuat nota penjualan rakap 2 untuk diinput ke sistem 3.0 dan dibuat bukti penjualannya. Penerimaan kas dipanggil atau dibaca oleh sistem 3.0 untuk melakukan proses input data nota penjualan yang kemudian disimpan ke penerimaan kas sebagai database. Sistem 2.0 menginput pembayaran ke sistem 3.0 untuk dibuat bukti penjualan. Kemudian kas dipanggil atau dibaca untuk melakukan proses input data pembayaran. Kemudian data disimpan di kas. Data dari sistem 2.0, pelanggan dipanggil untuk proses input data dan kemudian data disimpan sebagai database pelanggan. Dari sistem kita ke sistem 3.0 yang membuat bukti penjualan. Setelah bukti penjualan dibuat, kemudian bukti tersebut akan diinput ke dalam sistem 4.0 untuk diperiksa bukti penjualannya. Setelah diperiksa, bukti penjualan akan dilaporkan kepada pemilik usaha. Sekarang kita akan beralih ke penjelasan DFD siklus pengeluaran Rizal Mayoku. Data dimulai dari persediaan dipanggil atau dibaca oleh sistem 1.0 untuk dicek data persediaannya. Setelah sistem 1.0 melakukan pengecekan barang persediaan, sistem akan melaporkan persediaan ke sistem 2.0 yang mana sistem 2.0 akan langsung membuat pesanan pembelian kepada pemasok. Setelah pesanan dibuat, pemasok memberikan tagihan kepada sistem 2.0. Kemudian sistem 2.0 langsung membayar kepada pemasok.
Setelah itu, barang diterima dari pemasok ke sistem 2.0. Sistem 2.0 memproses tagihan dan menginput data tagihan ke sistem 3.0. Yang kemudian sistem 3.0 memproses data tagihan dan membuat bukti pembelian yang diteruskan kepada pemilik usaha. Pemilik usaha mengkoreksi dan memeriksa bukti pembelian tersebut. Setelah bukti pembelian diperiksa, pemilik usaha kembali menginput data bukti pembelian ke sistem 3.0. Kemudian, kas dipanggil oleh sistem 3.0 untuk proses input data dan kemudian data disimpan di dalam kas. Selanjutnya adalah DFD, siklus konversi Rizal Mayoku. Dimulai dari masuknya order dari customer atau pelanggan ke sistem 1, sistem order. Kemudian sistem memberikan tagihan kepada customer atau pelanggan. Sistem 1 juga meneruskan pesanan ke dapur, yang kemudian dapur memproses pesanan dan menghantarkan produk jadi kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima produk, pelanggan melakukan pembayaran ke sistem 1. Sistem 1 mengolah data, memproses data persediaan yang kemudian disimpan di persediaan sebagai database. Sistem 1 juga memproses data pesanan yang kemudian disimpan di pesanan database. Database pesanan, data persediaan, dan data pesanan kemudian diinputkan ke sistem 2 untuk dibuat menjadi laporan umum dan diproses. Setelah pemrosesan selesai, laporan dilaporkan kepada pemilik usaha. Setelah membaca laporan, pemilik usaha akan memesan persediaan kepada supplier. Kesimpulan siklus akuntansi Rizal Mayoku sudah memiliki siklus akuntansi yang teratur dan baik. Karena siklusnya sudah cukup lengkap, dilihat dari DFD yang sudah dijelaskan tadi, menyesuaikan dengan usaha yang masih baru dan terus berjalan naik. Menurut saya, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Dengan didukung siklus akuntansi yang baik dan teratur, saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kekurangan bisnis ini adalah karena bisnis masih dijalankan dengan sistem manual dan belum dikomputerisasi. Kelebihannya, siklus akuntansi pada Rizal Mayoku sudah termasuk lengkap dalam bidangnya, dan itu menjadikan keuntungan sendiri bagi jalan usaha karena sistem yang sudah teratur dan dilakukan secara terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.